sama Yuhuan ya dari Mahadewa. Karena emang Yuhuan hero-nya baik banget sih. Ladiesen kan kayak yang gue bilang ya, 663 nih butuh Ladiesen ya. Iya, dia kalau main Ladiesen tuh emang beda sih. Iya bener, bagus banget. Ladiesen-nya 663 ini terlalu Mirip-mirip bagus. LCC tau gak? Iya, dan harus di first pick karena emang yang megang rotasi banget. Akhirnya di first pick sama mereka walaupun ada Arli, ada Long, ada Augran yang lepas. Ladiesen itu yang jadi kunci kemenangan RRQ di pertandingan sebelum-sebelumnya. Dan ini mungkinnya bisa Augran yang bisa nge-flex nantinya. Augran Musashi, main key dong harusnya. Harusnya. Main key dong, RRQ tinggal di main key aja. Nah harusnya counternya ya, udah kelihatan jelas banget. Kecuali RRQ masih nggak mau pick main Kia sih, ini aneh banget sih menurut aku. Iya. Ah itu dia. Udah harus banget diambil ya, karena ini kalau nggak diambil sekarang ini bakal di-ban pastinya sama tim Mahadewa di fase ban berikutnya. Dan ada Harley atau Long yang bisa diambil. Kalau nggak di pick ya, Kalau nggak di-pick ya. main Kia bisa di-deny pick sama Mahadewa. Iya di-ban maksudnya. Oh di-ban pick? Enggak, udah ada Musashi soalnya. Nggak mau jadi main Kirom. Bisa tuh main Kirom tuh. Maksa ya. Baling-baling bambu. Canda ya guys ya. Oke tapi pertukaran Arli dan juga Long ya. Kalau ngelihat mungkin Jia di sini emang lebih suka bawa hero-hero yang range-nya jauh ngepok. Kayak dulu kan dia mainnya Marco Polo ya kan. Tapi sekarang udah ada Long juga. Pertukaran dengan Arli yang akan diamankan oleh Mahadewa. Masuk ke draft yang banning phase yang kedua. Ada Biron yang ditutup untuk Nightmare. Sementara Hino pun gak dilepas. Dharma mungkin di-ban. Mereka bisa brand Princess Force juga sih kalau mereka mau RRQ ya. Iya, Dharma di-ban pasti. Angela yang bakal di-ban sama tim RRQ. Karena emang burst damage ya, nyebelin ya. Buat ngelawan Angela itu ngebocorin darahnya Minky juga dan Zhang Fei shield mereka punya. Karena Zhang Fei di RRQ juga bagus sebenarnya. Sunbin boleh RRQ. Dan kelas lainnya udah pasti Augran. Lawannya Biron. Berat ya. Sebenarnya kalau misalkan RRQ pengen main Sunca, nggak tahu sih si Nightmare main Sunca atau enggak. Tapi kalau misalkan mau main Sunca bakal oke banget. Clearnya cepat, rotasi lebih jalan juga kalau misalkan Sunca. Karena emang biasanya Augran bakal jadi tukang apa ya, nahan lane aja di arah kelas lane. Jadi kalau misalnya pakai Sunca mau main rotasi lebih cepat, sebenarnya bisa banget buat RRQ. Atau main sih. Oh lumayan. Oke. Main juga oke menurut aku. Tapi Sunce memang mungkin kalau ngomongin salah durability ya. Dan Ganpo yang akan diamankan oleh Gaoki. Jadi harusnya Gaoki ini mainnya lebih agresif karena dia punya sisi yang cukup, dia lumayan tebal juga tanki di depan. Dan Princess Frost udah pasti bakal jadi jawaban terakhir karena nggak di-ban sama RRQ, mereka ban Angelanya lebih menghindari damage burst ya dibandingkan mungkin one on one-nya dengan Princess Frost. Iya. So far draft game kedua gimana Robert? Lebih better sih. Aku Jordan sekarang. Oh Jordan. Ya, aku dapat ganti. Jordan. Oke. Lebih better sebenarnya buat pick yang draft pick kedua ini. Buat RRQ. Karena mereka udah mainin counter ya. Iya tapi mainnya buat lawan Augran itu bakal sulit sih. Karena pastinya kan ya dia nggak bisa nge-kill Augran. Begitu juga mungkin Augran lebih potensi besar buat nge-kill ke arah Mayin. Iya sebenarnya mungkin kayak lebih untuk nahan landing dia aja sih. Gak bisa farming mainnya pasti. Pasti bakal ditabrak terus sama Mamon. Lihat aja nanti mungkin ya. Karena kayak skillnya kan cuma 3 ya. Dan kayak 3 kali itu udah kayak biasa buat finishing, biasa buat Mayin. Tapi karena lawannya Augran gak bisa. Gak bakal bisa kan, bisa nge-heal, bisa conductor of soul. Sustainnya lebih kuat di Augran. Iya. Tapi ini dia kita akan langsung masuk ke gamenya aja. Padahal sebenarnya menurut lihat sendiri nih, kenapa dia pilihnya nggak Charlotte aja atau apa gitu? Agak berat counternya Augran di kelas lain cuma Biron. Tapi ini dia, let the battle begin. Oke. Terima kasih Cidelet dan kita akan melihat tentunya Mahadewa. Ini untuk 1-0 di tangan ya. Jadi match point sebenarnya untuk mereka. Dan satu kesempatan lagi untuk memulangkan RRQ di hari yang kedua. Dan Gaoki udah di-press habis-habisan. Sama Enix di area bawahnya, jadi Gaoki harus bermain sedikit agak sabar kayak di bawah. Sambil nunggu nanti mungkin Jianya udah mulai bisa ngasih poke damage tambahan. Betul, dan juga ini udah ditolongin Ayap terus juga ya di bagian bottom lane ini. Karena bisa ngambil Firehawk juga dari Enix. Bakal dicicil dulu dikit-dikit sama Jia. Punya Maple Dance dari Enix udah keproc, Forbidden Domain keluar. Masih ngasih Flaming Palm connect ke arah Enix juga kali ini sambil dibantu dengan Lian. Magma Slam menuju ke arah Yep. Yep bisa tumpah kali ini First Blood di tangan Jia. RRQ ambil early dengan sangat baik. Iya, sama kayak game pertama sih, first blood-nya diamankan oleh RRQ, tapi ya kita harus lihat nanti mid to the late game-nya bakal seperti apa. Karena first blood belum tentu menentukan segalanya. Mungkin bisa dapetin level buat Jia lebih cepat dibandingkan mungkin dari Enix. Cuma Jia bakal lebih main agresif kali ini karena dia pengen
main lebih cepat, dapetin objektif ke arah towernya. Iya, dan hal ini juga kayaknya terlalu maju tadi ya dari Yepnya, bonyok duluan juga. Cuman 2 smite sih kita udah sering lihat ya, objektif bakal agak sulit buat di kontes. Dan Ladies dari 663 juga udah megang rotasi di bagian sungai. Menki-nya bakal coba untuk mencari atau mungkin memanggil kabar. Karena bakal ada exploiting weakness yang keluar juga. Path of Passing udah dibuka, bakal ditendang free danger duel to the death. Menuju ke arah seorang Nightmare, masih ada Bai di sana. Bakal coba untuk ngasih shieldnya, dibantu juga sama 663 Konduktor Rosola keluar. Masih ada Dream Room dan ini dia Emi. Bakal menjadi santapan yang nikmat untuk RRQ. Oh, Mons ya, karena Emi-nya masih bisa untuk survive. Oh iya Mons, bener. Dan Mons yang Ada memang Augra. agak sedikit offside tadi ya. Kamu masih terpukau ya sama Augranya Emi di game Betul, pertama. aku lupa. Aku pikir tadi itu Emi Augra. Makanya sebenarnya ini yang tadi aku bahas ya. Kalau misalnya kita lihat 1v1 ya antara Mayen dan juga Augran sendiri, mungkin nggak bisa menang lane. Oh iya. Tapi kalau secara team fight dan efek sih ini Mayen masih oke selama ada follow up-nya. Dan itu yang dilakukan sama RRQ. Makanya Monsnya hilang, tapi dan sayangnya posisinya tadi Emi juga udah mundur sih. Jadi kayak ada miscom atau gimana, Monsnya masih mau coba untuk nahan, Eminya udah mundur. But it's okay, RRQ mereka lagi unggul di 3 menit yang pertama dengan 2 point kill. Dan bahkan posisi dari Jia pun gak yang ke pressure banget seperti di game yang pertama. Jadi masih cukup oke early-nya untuk RRQ. Sementara dari Mahadewa mereka yang udah mulai bisa di pick off satu persatu nih. Dan RRQ lagi-lagi akan melakukan rotasi yang cukup cepat harusnya. Karena di area bawah udah kelihatan pergerakan dari 663 memberikan backup ke arah Jia kali ini. Dan bakal fokus ke arah tower terlebih dahulu sepertinya. Masih ada shield juga dan Yep bakal maju ke area depan. Terkena agak sedikit frozen dengan Ocean of Tears dari 663 tapi nggak jadi masalah karena bakal disengage aja dari Mahadewa. Oh, 663 punya map presence yang bagus banget langsung di Ocean of Tears semaknya. Melihat Bai yang ngambil ke arah Crimson Golem. Dan di bawah juga dibantu terus ya. Jia-nya benar-benar di cover. Kali ini dia bisa punya infinite fastness. Lebih mudah untuk selamat dan udah Maple Dance yang dibuka Menix. Flowing Strike-nya keluar menuju ke arah Auxiority dan juga Yep. Ada pergerakan juga dari Musashi ya. Dimana Emi ini udah ada di sungai, dia diem di semak. Pasti kontak sama Menki dan gak jadi masalah. Langsung diangkat dengan Ocean of Tears, masih ada Extreme Speed untuk melarikan diri. Bakal coba di-kiting lagi Flaming Palm connect ke arah Yep. Bakal di-magma slam Enix di burst slam juga masih ada payung di bagian belakang. Path of Passing udah kebuka, Outburst juga langsung dikeluarkan kali ini pemain dari RRQ bakal dipukul mundur. Duel to the death, Konduktor Soul tiba-tiba Ladies 630 hilang kali ini. Infinite Flashes dari Jia, maju ke arah belakang, dibalikin lagi di counter play sama RRQ. Tiba Dewa mungkin tumbang 3 untuk 3 kali ini. Masih terjadi trade, tapi Jia masih hidup. Dengan pedangnya dan juga Nightmare mengincar langsung ke arah Enix. Payungnya bakal ditungguin lagi, Jia datang. Hujan badai, Flaming Ball, terbakar api naga. Pentakill, Jia! Dan bahkan ace untuk RRQ. Ternyata Enix yang tertinggal. Hampir aja bisa nge-pick off Nightmare. Tapi Jia membackup dengan sangat amat baik. Hiding the Wind dan juga bahkan Flaming Palm yang begitu manis dari Jia. Mahadewa mereka sempat dapetin 3 pemain dari RRQ. Tapi RRQ dapetin 4 pemain duluan. Dan Nightmare bagus banget backupnya. Karena dia datang cepet banget. Dia langsung pakai exploit weakness-nya. Dapetin 3 pemain kayaknya di sini. Meskipun kayaknya 663 udah tumbang duluan ya. Iya, dia diculik duel to the death ke arah 663. Oh ya dapat 2 tuh. Jadi pentakil pertama di turnamen Indonesia. Iya. Ada di tangan Jia. Emang Jia harusnya mainnya kayak gini positioningnya. Makotomo ketinggalan King. Iya Jia, itu emang dia kan juga di grup C kan punya damage terbesar ya. Tiba-tiba ada war lagi, Yepnya hilang legendary di menit 5. Ini juga pertama kalinya ada di turnamen Honor of Kings. Gila Jia ngamuk teman-teman. Ngamuk dia. Habis dibantai-bantai tadi game 1 ya. Gila. Langsung dibuktiin di game yang kedua. Tapi menurut aku RRQ so far mereka untungnya ya. Nightmare mainin rotasi yang cepat. Dan kali ini Mons mencoba untuk menahan Nightmare. Death Precipnya langsung connect terus ke arah Nightmare. Masih bisa survive, masih bisa mundur ke arah tower. Dan cukup mengganggu aja sih tadi teleport yang mau dilakukan sama Mons. Emi sih kalau ketahuan sih kelar ini dia. Dia langsung teleport. Tapi Bai nggak sadar ya. Oke, ternyata Emi gak jadi balik, dia duel to the death. Coba untuk melarikan diri, kena Dream Row juga masih ada Extreme Speed. Masih bisa selamat. Iya, masih bisa mundur. Ya pilihan yang bagus. Karena kenapa Eminya duel to the death? Karena 663 selalu punya map awareness yang bagus. Iya. Tapi tiba-tiba kalau misalnya ada Ocean of Tears lagi di semak, dia kaget. Mendingan dia duel to the death, dia langsung coba untuk mundur. Dia mau pick off sih sebenarnya 663-nya. Cuma tadi dia ngeliat juga ada backup yang cepat ya dari Jia juga, so dia bakal disengage aja daripada dia ke pick off sama Jia karena Jia kayaknya udah dapetin item sih di sini dengan 5.300 net worth yang dia punya, sementara Enix masih ketinggalan 4.000 di tangan. Jadi
Kayaknya kalau misalnya Mahadewa mereka mau coba untuk nge-pick off ke arah Jia-nya, mungkin harus bener-bener ada setup yang matang banget dari Yep. Karena so far aku belum ngeliat Outburst dan juga Stampede yang bagus nih. Iya, dan ini juga bakal coba di-kiting lagi aja, di zoning out dulu aja dari arah Overlord-nya. Dan Amy main sendirian kali ini, udah kontak dengan Nightmare. Bakal ditendang mundur dulu. Sampai bisa dapetin daerah mid lane, path of passing. Bakal dipancing lagi Forbidden Domain dari Yep keluar. Dimana Arlie juga masih main sendiri, Enix masih butuh farming. Ocean of Tears, fly side-nya keluar untuk ke setup bagian mid lane aja di bar sungai. Dari Bai juga masih menyimpan Ring Roam, pastinya Gauki. Hanya bisa berserem Magma Slime sambil nge-kiting di bagian Overlord yang udah dimulai sama Amy. Bai-nya ketahuan, udah setengah darah gak bakal dilanjut kali ini. Mungkin dilanjut sama Bai, dia pede dengan smite-nya. Karena tiba-tiba dibantuin sama Mahadewa. Ditabrak lagi sama Gauki tentunya kali ini. Flaming Paul-nya udah sakit banget. Membuat Mons harus mundur. Ocean of Tears dibuka di bagian mid lane. Mahadewa bakal main makro sedangkan di bagian mid lane bakal dipush terus. Masih ada Winter Azure. Wah ini Mahadewa sih ya mau main makro. Dia gak mau war lagi 5 lawan 5 karena udah tahu di sini lagi kekurangan resource buat damage. Dimana Enix-nya masih belum terlalu kuat buat ke damage di karena tim Anarchy. Makanya di sini Mahadewa cuma nge-split beberapa pemainnya. Iya, Gauki tadi bagus sih zoningnya. Jadi memang gak ngasih chance sama sekali ya ke Mahadewa untuk ngelanjutin ke arah Overlord-nya. Dan Overlord masih diamankan oleh RRQ. Sementara Jia memang udah dapetin Eternity Blade-nya, jadi harusnya udah dapetin damage yang cukup buat Jia sendiri. Ketika Jia muncul di screen, ini Mahadewa udah bener-bener harus pelan-pelan tarik ulur. Coba cari cara gimana mereka bisa tumbangin Jia terlebih dahulu. Dan sekarang Mahadewa mereka yang harus melakukan clear karena Shadow Vanguard-nya udah mulai berjalan juga ke area bawah. Dan Nightmare masih cukup aman harusnya untuk di laning class-nya. Sementara Yep bakal coba ditahan. Nah Gauki kali ini udah ngebuka tadi sedikit overslam tapi masih ada Overload. Memukul mundur 2 pemain RRQ. Dan Yep harusnya gak bisa ngapa-ngapain karena posisinya tiba-tiba targeting berubah. Surety-nya tumbang di area mid. Iya tiba-tiba Surety pengen nge-backup Yep sih kelihatannya. Tapi gak wise banget karena jauh dari tower. Dan akhirnya malah tumbang di sana. Enix harus bermain sendirian sambil ngambilin resource aja. Sekarang dia yang coba untuk ngambilin camp-campnya karena hanya untuk kaya aja. Dan tower inner harusnya hilang di bagian atas untuk RRQ. Masih ada 1 minion lagi yang gak ke-clear, oke gak dapat space-nya. Masih bisa di last hit mungkin sama Arlie-nya dari Enix. Dia tinggal little step, agak maju dikit. Dia bisa buat nge-backdoor. Dari arah tower inner-nya pasti didapetin sama si Enix. Dan mungkin gak bakal di-defense lagi, sedangkan mid lane masih ada kontak lagi, bakal dibantu juga sama Bai di bagian belakang. Tremor, smash-nya bakal keluar, tapi itu Amy. Dan dia punya duel to the death. Dream Roam coba untuk nge-backup cepat, tapi sayangnya gak ada target di sana. Dan juga malah jadi kebukul mundur, Mahadewa menangin makronya. Ya mereka ngasih space doang sih ke Enix karena Enix-nya bener-bener split banget di area atas. Mahadewa tahu mereka harus keep up dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain RRQ. So mereka kasih space buat Enix biar Enix-nya farming dulu nih. Nanti kalau misalnya damage-nya udah cukup, Enix bisa join team fight. Dan itu yang dilakukan Mahadewa so far. RRQ harus pelan-pelan, jangan sampai kesetir kali ini karena RRQ sejauh 10 menit game yang berjalan mereka pegang kontrol dari gamenya. Dan Mahadewa sekarang mereka mau coba untuk melakukan kontes. Overload memang sudah mulai di poke duluan sama Enix ya. Dia solo ke arah Overload dan RRQ lebih memilih untuk ke arah Tyrant. Harusnya pemain-pemain dari Mahadewa mereka mau coba untuk melakukan kontes kali ini. Ini kayaknya gak bakal dikasih Tyrant deh, bakal diwarin lagi terus. Dan Overlord ini dapetin di tangan Enix secara free. Gitu aja, Yep masih punya outburst, Infinite Fast sudah keluar, Amy bakal dikejar sama Jia. Namun di sana sama Tremor Smash dibuka untuk melarikan diri. Gak bisa Conator Flash, 6-3 masih punya Flash untuk hilang. Atau untuk mundur lebih tepatnya. Dan Mons tumbang bersama Amy. Jia masih hidup, double kill lagi diambil di tangan Jia. Cuman Mahadewa mirip sama Bigetron Sigma mainnya. Bedanya di sini Enix yang ditinggal sendirian, bukan DDQ. Yang lain lagi kiting ke arah Tyrant, Enix-nya ngambil solo karena Overlord. Jadi tetap untung di Mahadewa sebenarnya. Tapi karena 2 ini tumbang dari Mahadewa, sebenarnya jadi nggak kenapa-napa untuk RRQ. Dan targeting dari Mons bener-bener coba untuk ngincer ke 663 ya. Jadi tim fighter tuh tadi sempat kepisah di area mid. Tapi Jia sendirian dan dia tumbangkan oleh Enix. Itu pertukaran yang benar-benar mahal banget kah kali ini. Acer itu memang hilang. Tapi sayangnya Jia yang tumbang dari RRQ. Enix masih mau lebih mengincar ke arah 663 dan dapat kill diamankan. Sementara kali ini bakal coba ditahan. Bai mencoba untuk mengincar ke arah Enix. Tapi triple kill dan outplay dari seorang Enix. Masih mau lebih ya mencoba untuk bertahan kali ini. Sementara Nightmare gak punya damage tambahan dari RRQ. Mereka bakal coba untuk disengage. Gauki memberikan coverisasi. Tapi 3 pemain dari Mahadewa yang tersisa itu cukup untuk memberikan pressure di area mid-nya. Wah ini berat sih. Tadi dia pengen menuju ke arah Bai kayaknya. Cuman
semakin nggak ada yang buka karena Bai itu dari arah sungai, dia dari jungle kayaknya, jadi nggak ngelewatin semak bagian mid lane. Jadi pas dari Jianya pengen nge-backup Bai, dia malah tabrakan, ada yang nge-cut di sana. Dan Kena ketemunya potong, iya Max Sureti lagi. Iya, plus Enix lagi. Enix lagi, jadi Enix sudah sakit banget. Pasti ya kalau misalkan Jianya nggak bisa position ini bakal berat banget. Akhirnya langsung di-up, langsung diambil aja kali ini. Sama pemain dari tim Mahadewa. Masih ada Winter Ishier juga untuk yang zoning out. Dan Enix udah benar-benar enak banget buat keluar masuk little step. Dia bisa buat nyicil juga, udah bisa lifesteal. Dia makin banyak PR-nya. Apalagi kayak Nightmare ini pakainya main kan buat di arah class lane yang ternyata juga emang susah buat ngelawan Augran. Pilihannya udah gak ada lagi soalnya. Dan dia ditugaskan masih buat nangkap ke arah Enix nantinya. Yang dimana harusnya ini bakal momen banget, butuh momen banget. Dimana kalau misalkan Nightmare bisa dapetin Enix, mungkin game bisa aja diambil sama Anarki, tapi kalau langsung keluar, dia akan Mamon hanya dengan satu jentikan jari dia hilang. Dan ini mungkin momennya karena Enix udah ketahuan auto store, bakal langsung ditubah kan Flaming Bomb di Maple Dance, tapi enggak. Dan untuk cukup lama, tapi Enix masih bisa rampage meskipun masih bisa di-kill. Tapi Mahadewa juga udah nge-push bagian bottom lane dan juga mid lane kali ini. Masih bisa balik, masih bisa di-defense, tapi mungkin satu high ground akan hilang. Wow, di bawah di pressure habis-habisan ya. Dan kali ini 663 mencoba untuk menahan dua pemain dari Mahadewa. Bai mulai melakukan cutting kali ini. Dream belum dibuka, mengincar ke arah Yep. Tapi sepertinya bukan target yang diinginkan. Asyarity pun masih bisa untuk memberikan backup dari area belakang. So RRQ mereka bakal coba untuk melakukan defense aja kali ini. Cuma Jia jangan terlalu offside karena masih ada Del to Death juga dari Amy. Dan menurut aku bukan keputusan yang wise buat Jia untuk ngejar ke arah Amy. Wah ini harus reset si Ararki sih. Gue udah ngeliat ya 2 kali ya. Pertama Jia lewat mid lane, ada minion gak di-clear dulu. Udah kecicil, udah hampir hancur gue lihat. Di bawah juga dilewatin lagi, gak dilihat sama Anarki ya. Mereka gak resign, gak merhatiin wave minionnya. Udah hampir hancur lagi bottom lane-nya. Jadi tinggal di-poke aja sama tim Mahadewa. High ground bakal hancur, super minion. Kalau misalnya udah dapetin, itu tinggal dimainin objektifnya aja buat di-push sama tim Mahadewa. Ya ini masih krusial juga sih buat RRQ. Mereka yang awalnya pegang early-nya, sekarang mereka udah mulai bisa dibalikin keadaannya di menit yang ke-14. RRQ mereka udah mulai melakukan invasi kali ini. Hanya ada Yep dan juga Mamons yang sejauh ini harusnya terlihat depan mata dari pemain-pemain RRQ. Dan sekarang Mahadewa mereka mau pressure landing atasnya. Jadi ngasih distraction buat RRQ. Sementara Bai kali ini mencari informasi terlebih dahulu. Hanya Amy harusnya yang ketahuan di area semak di sana. Dan Asherity masih menjaga posisi dari Amy. Overload sudah mulai spawn kali ini. Dan apakah Mahadewa bakal coba untuk melakukan kontes? Berseram memang mulai dibuka, bisa menang Mama Slam dari Gauki, tapi lihat Trevor Smash-nya mengenai ke arah 2 tapi masih diamankan oleh Bai. Overlord-nya bakal coba dipaksa teamfight kali ini oleh Mahadewa, sementara teamfight-nya cukup terpisah. Bakal coba dikejar kali ini dari seorang Jia. Jia mencoba untuk pertama tapi terkena Frozen. Jia tumbang dan bahkan Amy 1 versus 2 dan Bai berhasil di-outplay oleh Amy RRQ. Mereka dapetin Overlord-nya tapi mereka kalah teamfight. 3 pemain dari RRQ hilang begitu saja dan Gauki bakal coba dikejar. Where are you going? Gak akan dikasih kesempatan untuk pulang dan Mahadewa menyisakan kali ini 663 yang bakal dikejar begitu saja. Masalahnya masih ada Shadow Vanguard yang bakal keluar dari Kristal. Tapi Kristal bakal difokuskan dan RRQ dipulangkan oleh Mahadewa dengan skor 2-0. Wow!